Cut Nyadien merupakan seorang pejuang asal Aceh, yang lahir sekitar tahun 1848 Masehi dari keluarga bangsawan Aceh. Menurut catatan sejarah Indonesia, Cut Nyadien masih memiliki garis keturunan langsung dari Sultan Aceh dari garis ayahnya. Di usianya yang masih belia, yakni 14 tahun, Cut Nyadien dinikahkan dengan Teku Ibrahim Lamnga. Dari pernikahan ini lahir seorang anak laki-laki. Suami pertama Cut Nyadien, Teku Ibrahim Lamnga, gugur saat pecah perang di Selag Litarun. Disinilah muncul tokoh pahlawan nasional lainnya, yakni Teku Umar, yang kelak menjadi suami kedua bagi Cut Nyadien sekaligus rekan seperjuangan. Ketika Perang Aceh meletus tahun 1873, Cut Nyadien berada di garis depan pertempuran melakukan perlawanan terhadap Belanda yang memiliki alutsista lebih lengkap dan modern. Namun, itu tak berarti Cut Nyadien tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Dalam masa periodenya, Belanda membutuhkan waktu selama bertahun-tahun untuk menekannya, sampai dia dan anak buahnya memutuskan mengungsi ke daerah di Aceh yang lebih terpencil. Bersama Teku Umar, keduanya membangun kembali kekuatan untuk menghajar markas Belanda di sejumlah titik penting. Namun, duka kembali merundung Cut Nyadien. Pada tanggal 11 Februari tahun 1899, kembali dia harus kehilangan orang yang disayanginya saat Teku Umar gugur di medan perang. Kekuatan militer pasukan Cut Nyadien pun melemah. Mereka hanya bisa menghindar dari tekanan Belanda yang terus mengejar. Tak hanya pasukan yang melemah, rupanya kondisi fisik dan psikis Cut Nyadien pun turut drop. Walaupun, tetap saja dia dan pasukannya melakukan pertempuran demi pertempuran. Melihat situasi yang genting, Panglaut Ali sang panglima perang berdiskusi dengan Cut Nyadien mengenai penyerahan dirinya kepada Belanda. Tujuannya supaya Belanda tak mengganggu rakyat Aceh lagi. Namun, Cut Nyadien marah. Dia memerintahkan untuk terus bertempur sampai akhir. Karena kekuatan militer pasukan Cut Nyadien melemah, pihak Belanda dengan mudah menangkapnya. Namun tidak dibunuh. Hal ini demi menghindari konflik yang lebih luas akibat pengaruh Cut Nyadien yang cukup kuat terhadap rakyat Aceh. Karena itu, pihak Belanda mengasingkannya ke Jawa Barat, tepatnya ke Sumedang dan dirawat oleh seorang yang bernama Haji Sanusi hingga akhir hayatnya dan Tahlu. Put hanya pengasingan saja, Cut Nyadien dibutakan oleh Belanda tapi tekad Cut Nyadien untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Ta'ala tak pernah pupus. Beliau tetap mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Ta'ala kepada masyarakat sekitar hingga akhir hayatnya, di antaranya mengajarkan ilmu Qori atau tajwid Al-Quran. Pada tanggal 6 November tahun 1908, ketika pergerakan nasional Indonesia dimulai, Cut Nyadien menghembuskan napas pungkasan di tempat pembuangannya. Hingga tahun 1960-an, tak ada yang mengetahui secara pasti di mana makam Cut Nyadien berada. Baru setelah Pemda Aceh dengan sengaja melakukan penelusuran makamnya pun ditemukan. Tepatnya pada tanggal 12 Februari tahun 2015 saya datang mengunjungi pemakaman Cut Nyadien di Sumedang. Dengan kondisi yang terletak di dalam perkuburan keluarga, disitulah beliau dimakamkan. Kuburan yang dijaga oleh seorang guru kunci yang bernama Pak Gunceng. Tapi sayangnya pas saya datang, Pak Gunceng tidak ada di tempat. Dan menurut keterangan salah seorang penjaga lainnya, biasanya pengunjungnya ramai pada hari-hari libur. Dan bahkan yang datang untuk melayat bukan hanya dari Aceh saja tetapi dari berbagai golongan atau suku.